Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class 5th grade, second semester. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 5 semester kedua. Ya, di pagi hari ini kita sudah memasuki subtema yang baru, yaitu part 2, dengan subtemanya adalah kita belajar bagaimana kita mengetahui nama makanan binatang peliharaan dan fungsi dari binatang peliharaan. Memang bahwa kita masih dalam pelajaran yang sama, yaitu lesson 6, pelajaran 6, namun subtemanya yang baru, ya, subtema 2, yaitu mengenal dan mengetahui nama makanan binatang peliharaan, apa saja makanan dari binatang peliharaan, dan juga apa fungsi dari binatang peliharaan tersebut. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu menyebutkan fungsi dan makanan hewan ternak dengan ucapan dan lafal yang benar. Jadi seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwa yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita mengetahui makanan dari hewan ternak dan juga fungsi dari hewan ternak tersebut. Dan hari ini dua hal ini menjadi pokok pelajaran kita di pagi hari ini. Oke, para peserta didik yang terkasih, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel agar ada notifikasi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan video terbaru Pak Guru tentang English class ini. Para peserta didik sekalian sudah langsung mengetahuinya. Ya, ini hanya sekedar review saja, bahwa di minggu lalu kita sudah belajar, atau di part 1 bagian 1 kita sudah belajar menyebutkan nama-nama binatang peliharaan dalam bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Ya, seperti yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, ya. Ini a cow, sapi. Ya, a sheep, domba. A duck, bebek. Hen, ayam betina. Dan ini merupakan materi minggu lalu. Pak Guru hanya sekedar mengingatkan saja, just review, supaya para peserta didik sekalian di rumah tidak lupa dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi ini tentang nama-nama binatang peliharaan, nama-nama binatang peliharaan. Oke, minggu lalu juga selain kita sudah belajar tentang mengenal nama-nama binatang peliharaan, kita juga sudah belajar mengenal bagian-bagian tubuh dari binatang ternak tersebut. Ya, seperti di sini minggu lalu kita sudah, ini misalnya ini sapi. Bagian-bagian binatang ternak ini ada horn, tanduk, leg, kaki, skin, kulit, tail, ekor, ya. Ya. Jadi ini nama-nama bagian tubuh dari binatang ternak, dan ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Sekarang kita masuk ke topik atau pembahasan inti kita di pagi hari ini, atau subtema kita yang baru, yaitu menyebutkan fungsi dan makanan hewan ternak dengan ucapan dan lafal yang benar. Oke, Pak Guru berharap para peserta didik sekalian di rumah persiapkan dirinya dengan baik, sudah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Ya, kita masuk ke makanan dan fungsi hewan ternak. Di sini Pak Guru akan menunjukkan beberapa binatang saja secara umum untuk mewakili saja, ya, untuk mewakili saja. Oke, binatang yang pertama bisa dilihat sini seperti yang Pak Guru tunjukkan di sini adalah a cow, sapi. A cow, sapi. Kira-kira makanannya apa? Kira-kira makanan dari sapi, setiap hari dia makan itu makanannya apa? Sapi. Oke, setiap hari sapi itu biasanya makan rumput, ya. Dia makan rumput. A cow eats grass. A cow eats grass. Jadi seekor sapi itu setiap harinya itu dia makan rumput, ya. A cow eats grass.
A cow eats grass. Sapi makan rumput. Jadi makanannya itu rumput ya. Sapi itu makanannya rumput. Ya, makanannya rumput. Oke, berikut. Kira-kira fungsinya apa? Apa fungsi dari sapi ini? Fungsinya ini memberikan manfaat untuk apa? Memberikan manfaat apa untuk manusia? Jadi sapi ini memberikan manfaatnya itu menghasilkan apa untuk manusia? Oke. Ya, bisa lihat di sini bahwa a cow gives milk and meat. Yang jadi sapi itu menghasilkan susu dan daging. Jadi dia tidak hanya menghasilkan susu, tetapi juga menghasilkan daging untuk manusia ya. A cow gives milk and meat. Ya, bisa lihat di sini. Jadi sapi itu dia menghasilkan susu dan daging. Oke, ini binatang ternak atau binatang peliharaan yang pertama. A cow, sapi. Ingat baik-baik. Jadi sapi itu makanannya adalah a cow eats grass. Dia tidak makan yang lain-lain ya. Dia tidak makan carrot. No. Tidak makan yang lain-lain, tapi dia hanya makan rumput, grass. Oke, a cow eats grass. Apa yang bisa dihasilkan oleh sapi? Ya, apa yang bisa dihasilkan oleh sapi? Atau sapi bisa memberikan apa untuk manusia? Manfaat apa sapi itu? Apa yang boleh manusia ambil atau manfaat yang boleh diambil oleh manusia dari sapi? Atau tujuan orang memelihara sapi itu supaya apa? Itu ada dua ya manfaat dari sapi itu bisa. A cow gives milk and meat. Jadi sapi menghasilkan susu dan daging. Ingat baik-baik. Sapi, a cow gives milk and meat. Oke, itu binatang peliharaan yang pertama. Yang kedua, bisa lihat di gambar sini, a hen, ayam betina. A hen, ayam betina. Kira-kira ayam betina ini makanannya apa sehari-hari deh? Ya, bisa lihat di sini. Ini apa? Grain, biji-bijian, ya, biji-bijian. Bisa juga padi atau lain-lainnya. Yang penting biji-bijian, grain, biji-bijian. Jadi a hen eats grains. Ayam betina makan biji-bijian, ya. Ayam betina makan biji-bijian. Jadi itu makanannya grains, just grain. Jadi hanya grain. Oke, kira-kira ayam betina ini menghasilkan apa? Ya, oke. A hen gives eggs and meat. Ayam betina menghasilkan telur dan daging. Ya, a hen gives eggs and meat. Ayam betina menghasilkan telur dan daging. Jadi dia tidak hanya menghasilkan telur, tetapi juga menghasilkan daging ya. Dan ini daging ayam ini biasanya sangat digemari oleh semua orang ya, sangat digemari semua orang. Tidak hanya dagingnya, tetapi telurnya juga ya. Jadi makanannya ayam betina itu adalah grains, biji-bijian. A hen eats grain. Apa yang bisa dihasilkan oleh ayam betina ini untuk manusia? A hen gives eggs and meat. Ingat baik-baik. Jadi ayam betina memberikan telur dan daging. Oke? Atau menghasilkan telur dan daging. Kita lanjut. Binatang peliharaan yang ketiga. Bisa lihat sini, a rabbit, kelinci. A rabbit, kelinci. Kira-kira kelinci ini makanannya apa sehari-hari itu? Oke. A rabbit eats carrots. A rabbit eats carrots. Jadi kelinci makan wortel. Dia makan wortel. A rabbit eats carrots. Kelinci makan wortel. Kelinci makan wortel. Ingat baik-baik. Kelinci makan wortel. A rabbit eats carrot. Eats carrot. Kenapa di sini pakai eats ini? Karena rabbit ini termasuk orang ketiga tunggal atau he, she, it, dan rabbit ini termasuk it, artinya benda atau binatang. Jadi kalau namanya di dalam simple present tense itu, minta maaf ya, pertama tadi Pak Guru tidak jelaskan kenapa di sini it. Sebenarnya kata kerja dasarnya itu adalah it, makan, tapi di sini ditambah atau dibubuhi akhiran s karena subjek ini adalah a rabbit, orang ketiga tunggal, it. Jadi kalau dalam simple present tense, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya atau verbnya itu, verb dasar itu ditambahi atau dibubuhi akhiran s atau es seperti begini. Jadi a rabbit eats carrots.
kelinci makan wortel. Ingat baik-baik ya. Oke, kira-kira kelinci ini menghasilkan apa? Ya, a rabbit gives meat. Jadi kelinci itu menghasilkan dagingnya. A rabbit gives meat. Kelinci menghasilkan daging. Oke, sekali lagi. Kelinci makanannya adalah a rabbit eats carrots. Kelinci makan wortel. Makanannya adalah wortel. Lanjut. A rabbit gives meat. Kelinci menghasilkan daging. Kelinci menghasilkan daging. Kelinci tidak menghasilkan telur ya. Kelinci tidak menghasilkan telur. Oke. Kita lanjut lagi ke binatang peliharaan yang berikut. Oke, bisa lihat a sheep. Sheep, domba. Kira-kira makanannya apa domba ini? Oke. A sheep eats grass and leaves. Ya. A sheep eats grass and leaves. Jadi domba itu makan rumput dan daun. Di sini Pak Guru tidak tunjukkan daunnya, tapi Pak Guru yakin para peserta didik semua tahu yang namanya daun ya. Daun. Di sini hanya Pak Guru yang tunjukkan rumput, grass, tapi daunnya tahu ya. Jadi makanan dari domba itu selain rumput, daun juga ya, daun juga. Jadi a sheep eats grass and leaves. Domba makan rumput dan daun. Kira-kira domba ini menghasilkan apa? Nah, pertama-tama yang dihasilkan oleh domba adalah bulunya ya, bulunya. Bulu domba, wool ya, bulu domba. Karena dari bulu domba ini ketika diolah, dia akan menghasilkan benang wool seperti begini ya, benang wool ya, benang wool begini. Jadi domba ini dia menghasilkan dari bulunya itu dia menghasilkan benang, dan dari benang ini lanjut lagi bisa menghasilkan pakaian ya, bisa menghasilkan pakaian yang terbuat dari benang wool. Oke. Selain menghasilkan benang, domba juga menghasilkan daging, menghasilkan daging. Jadi a sheep gives wool and meat. Oke, jadi domba menghasilkan wool dan daging. Oke, ingat baik-baik. A sheep gives wool and meat. Wool and meat. Jadi domba menghasilkan wool dan daging juga. Oke, kita lanjut. A horse, kuda. Kira-kira makanan dari kuda ini apa? Oke, a horse eats grass. Kuda makan rumput. Jadi makanannya kuda adalah rumput ya. Kuda tidak makan wortel, ya. Kuda dia makan rumput. Jadi a horse eats grass. Kuda makan rumput. Kira-kira fungsi dari kuda ini apa, atau apa yang bisa diberikan dari kuda kepada manusia? Fungsinya apa kuda? Oke. Jadi a horse carries you on its back. Jadi kuda ini bisa membawa kamu, bisa membawa kita kemana-mana, atau bisa membawa Anda kemana-mana di punggungnya ya. Dengan menggunakan punggungnya, dia bisa membawa kita atau membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kuda, fungsi dari kuda itu sudah ya. A horse carries you on its back. Kuda membawa Anda pada punggungnya. Bisa juga, dia juga bisa memberikan daging, tapi jarang ya orang makan daging kuda ya. Bisa jadi ya. Bisa juga a horse gives meat. Jadi selain carry you on its back, it's also gives you meat. Jadi selain membawa, bisa fungsinya itu bisa membawa kita dari satu tempat sebagai alat transportasi, bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kuda juga bisa menghasilkan daging. Tapi jarang ya kita tahu kalau dijual ada daging kuda ya. Tapi sebenarnya bisa juga. Oke? Jadi sekali lagi, a horse eats grass, kuda makan rumput. A horse carries you on its back. Or a horse gives meat, gives milk, gives meat. Oke, baik para peserta didik sekalian, itu saja pertemuan kita di pagi hari ini tentang subtema 2 ya, subtema 3 yang berkaitan dengan
bagaimana kita mengetahui dan mengenal makanan, apa saja makanan dari binatang ternak atau hewan ternak, dan juga yang kedua adalah kita mengenal dan mengetahui fungsi, apa saja fungsi dari binatang ternak atau hewan ternak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, Pak Guru berharap para peserta didik sekalian di rumah bisa mempelajari kembali materi ini dalam video ini, karena sangat penting, sangat berguna bagi para peserta didik sekalian dalam menyelesaikan pelajaran bahasa Inggris ini, baik dalam ulangan harian, ulangan mid maupun ujian akhir semester nanti. Oke para peserta didik sekalian, dengan demikian pertemuan kita di pagi hari ini saja. Pak Guru berharap bahwa penjelasan Pak Guru lewat materi yang sudah Pak Guru berikan dalam video ini cukup membantu para peserta didik sekalian untuk memahami materi secara khusus tentang makanan dan fungsi dari hewan ternak ini. Oke, ya kita bisa lihat juga di sini ya. Bisa juga ayam jantan ya, roaster ayam jantan, makanannya adalah roasted eats grain. Ayam jantan makan biji-bijian juga seperti a hen tadi ya. Jadi a roaster eats grain, ayam jantan makan biji-bijian. Kira-kira apa yang dihasilkan oleh ayam jantan? Oke, a roaster gives meat. Ya, a roaster gives meat and wakes you up in the morning. Jadi ayam jantan itu menghasilkan daging dan juga membangunkanmu di pagi hari. Membangunkanmu di pagi hari. Jadi itu fungsi dari ayam jantan. Tidak hanya kita makan dagingnya saja, tetapi ayam jantan juga membantu kita dalam bangun pagi ya. Dia bisa membunyikan suaranya ya, membunyikan suaranya, itu pertanda bahwa sudah pagi dan kita harus bangun dari tidur. Jadi a roaster gives meat and wakes you up in the morning. Ayam jantan menghasilkan daging dan membangunkanmu di pagi hari. Ingat baik-baik, makanannya adalah a roaster eats grains. Jantan makan biji-bijian. Oke para peserta didik terkasih, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita di pagi hari ini dalam subtema yang baru, subtema yang kedua ya, subtema yang kedua di lesson 6 ini. Pak Guru berharap bahwa penjelasan Pak Guru yang singkat ini cukup membantu para peserta didik sekalian dalam memahami materi di pagi hari ini, dan kiranya juga materi ini sedikit bermanfaat bagi para peserta didik sekalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak Guru hanya berharap bahwa para peserta didik sekalian di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.